Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada tutorial pemrograman Java. Pada tutorial kali ini kita akan mencoba menggunakan GUI ya, yang merupakan singkatan dari Graphic User Interface. Ya, berbeda pada materi-materi sebelumnya yang masih menggunakan CLI ya. Nah, untuk CLI itu singkatan dari Command Line Interface ya. Jadi kalau di dalam CLI itu kita programnya itu masih berbentuk berbasis teks ya. Jadi kita inputan maupun outputannya pun kita ketik menggunakan keyboard ya. Jadi berupa teks. Nah, kalau di dalam GUI itu kita bisa berupa berbasis gambar ya atau grafik. Jadi sudah menggunakan seperti misalkan tombol-tombol ya, jadi kita bisa klik dengan menggunakan mouse. Nah, coba kita langsung saja pada tutorial ini menggunakan GUI. Kalian bisa langsung buat project baru, kalian klik file kemudian new project ya. Seperti biasa Java application. Nah, perbedaannya di sini tidak menggunakan create main class ya. Jadi nanti main classnya kita tentukan setelah projectnya jadi ya. Karena pada GUI ini berbeda. Kemudian untuk project name-nya di sini kita coba, yang kemarin kita sudah latihan 11, berarti sekarang kita latihan ke 12 ya. 12 GUI underscore nama kalian ya. Kemudian klik finish. Nah, kalian bisa lihat di bagian struktur filenya ya, di sebelah kiri ya, struktur dari projectnya. Di sini seperti biasa ada source package dan library ya, sama dengan project-project sebelumnya gitu ya. Cuman di sini tidak ada yang namanya test library ya. Ini beda, hanya belum ada tesnya ya, karena mungkin nanti setelah dites ada lagi. Nah, di dalamnya masih ada default package ya. Default package-nya itu masih berwarna abu ya. Beda kalau misalkan dengan project yang sebelumnya itu berwarna kuning ya. Karena dalamannya sudah ada ya, karena di dalamnya sudah ada file Java-nya. Sedangkan kalau warna abu ini tandanya adalah belum ada filenya ya, belum ada file Java-nya. Nah, pertama kita coba bikin dulu si default package-nya dulu ya. Jadi karena ini default package ya, kita coba kalian klik kanan default package-nya, kemudian Java package. Untuk package-nya kita tentukan misalkan tentang kampus saja ya, mungkin kampus. Package-nya package kampus. Kemudian kita new lagi ya. Nah, bedanya kalau pada GUI kalau sebelumnya kan kita tidak membuat project Java baru ya. Jadi file Java baru itu biasanya dibuat dengan Java class ya. Nah, sekarang kita menggunakan JFrame from ya. Nah, ini salah satu fitur dari Java ya. Dia menggunakan JFrame ya untuk membuat aplikasi GUI. Dengan kelasnya di sini kita contohkan misalkan form mahasiswa ya. Kemudian klik finish. Nah, maka kalau setelah kita buat file Java-nya, maka di sini langsung berwarna kuning ya. Artinya file Java-nya ada. Nah, di bagian tengahnya di sini ada layar utama dari aplikasi yang akan kita buat. Nah, kalian coba play saja langsung. Nah, saat pertama kali dijalankan di sini dia akan memilih main class mana yang akan dijalankan pertama kali. Nah, jadi kalau misalkan di sini filenya banyak ya, di sini daftarnya pun akan banyak dan kita bisa pilih salah satu mana kelas yang akan pertama kali dijalankan ya. Nah, kalian bisa pilih kemudian oke. Tunggu loading ya di bagian bawah sini, nanti akan jalan. Nah,
Ini masih aplikasinya seperti ini, jadi masih berupa kosong ya. Nah, di sini ada logo Java-nya juga ya. Nah, kemudian kalian coba close dulu ya, nanti akan stop. Nah, di sini untuk pertama kali mungkin kita coba yang sederhana dulu ya. Kita akan coba membuat form inputan nama dan kelas ya. Misalkan kalian bisa lihat di bagian sebelah kanan di sini ada dua bagian ya, ada palette, kemudian ada properties ya. Nah, untuk palette di sini ada beberapa komponen ya. Untuk GUI bisa berupa panel ya, ini panel mungkin bagian-bagian gitu ya. Nah, untuk yang sekarang mungkin kita bahas yang label ya. Untuk label ini dia berupa nama saja ya, jadi nama. Kemudian ada button untuk tombol ya. Kemudian yang satu lagi yang akan kita gunakan adalah kalian bisa drag ya, drag and drop ya, klik drag. Kemudian yang terakhir di sini ada JTextFill ya. Nah, kita coba gunakan 3 dulu saja ya. Seiring dengan waktu kita akan coba semuanya ya. Nah, label ini hanya berupa teks. Jadi kalau kalian bisa play di sini. Nah, jadi hanya teks label saja ya. Kita memberikan table. Kemudian untuk JTextFill ini bisa kita ketik ya. Kemudian untuk tombol ini bisa diklik ya. Jadi seperti itu. Kemudian kita coba misalkan rename ya, ganti nama dari teksnya. Nah, untuk penggantian nama di sini ada dua jenis ya. Ada nama yang akan tampil ya, ada juga nama yang sebagai variabel ya. Jadi nama yang di latar belakangnya istilahnya ya, penamaan variabelnya. Jadi kalau penamaan variabel itu tidak akan muncul, biasanya nanti diolahnya di source codingnya ya. Jadi di sini ada 3 bagian nih, ada source, ada desay, ada history. Jadi kalau diklik source, nah ini codingannya yang akan kita istilahnya dalemannya gitu ya, dalaman codingan yang tidak akan tampil pada saat aplikasi dijalankan. Jadi dia di sini latar belakangnya istilahnya, back endnya gitulah. Nah, kemudian ini desainnya adalah aplikasi depannya atau front endnya gitu ya. Nah, kita coba rename ya. Nah, untuk edit text ini mengedit tampilan teks yang tampil. Misalkan di sini pilih nama, ketik nama ya. Nah, terus yang kedua ada change variable name. Nah, kalau change variable name ini nama variabelnya ya. Kalian nama variabelnya misalkan di sini harus bedakan ya. Kalau bisa mungkin depannya ada labelnya, ada jenis komponennya. Misalkan label underscore atau mungkin jangan pakai underscore. Kita satukan saja label nama ya. Seperti membuat sebuah variabel ya. Jadi label kemudian huruf yang kedua besar ya. Kalian bisa ingat untuk aturan pembuatan variabel pada materi sebelumnya ya. Jadi diawali dengan huruf kecil, kemudian untuk kata kedua huruf besar ya. Kemudian yang ini juga sama ya, yang komponen ini kita edit text. Nah, untuk edit text yang di sini kita hapus saja ya, karena teks sampilnya mungkin supaya hilang ya. Jadi nanti kalau di running misalkan hasilnya jadi nggak ada teksnya, jadi kita kosongkan ya. Kemudian untuk nama juga di sini jadi berubah ya. Nah, untuk variabel name-nya juga sama yang JTextFill. Di sini kita teks ya, teks nama misalkan seperti ini ya. Jadi yang pertama nama komponennya ini berupa TextFill ya, yang kalau yang ini kan label ya, jadi supaya bisa membedakan gitu. Kemudian yang ini juga edit text tampilannya, misalkan teksnya adalah tampilkan gitu ya.
Kemudian change variable name-nya, adalah button ya, button tampilkan. Kemudian oke. Nah, seperti ini untuk aplikasi yang sederhananya ya. Kalian bisa running nama, kemudian di sini kita ketik, klik tampilkan gitu ya nanti. Nah, kemudian kita coba yang kedua ya, tes ya, supaya ada tidak terlalu sedikit ya. Kita edit teks lagi, kemudian yang keduanya kelas, change variable name, labelnya kelas, label kelas, kemudian text field juga kalian drag lagi, edit text, kemudian di sini kita geserkan variabel nama variabelnya text kelas. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian rencana kita di bawah, bagian bawahnya, kalau misalnya diklik tampilkan, di bagian sininya akan muncul ya, misalkan yang muncul nanti nama saya adalah misalkan itu ya. Nah, ini yang pertama kita edit ya supaya kosong dulu ya. Jadi yang pertama itu kosong dulu. Cuman di sini kita lebarkan supaya nanti panjang keluarnya ya. Nah, ya jadi pas diklik tampilkan nanti keluar mungkin di sini nama saya Udin misalkan itu ya. Kemudian untuk yang kedua ini untuk kelas ya, edit teksnya. Ya, jadi ini kita hanya tampilannya dulu ya. Nanti kita coba codingannya. Oh ya, untuk nama variabelnya juga sama ya. Label hasil nama, label hasil nama itulah. Kemudian untuk variabel yang ini label hasil kelas ya. Jadi untuk variabelnya kalian harus ingat nih, yang ini teks nama, yang ini teks kelas, terus yang ini yang kosong ya tadi teh label hasil nama ya, ini label hasil kelas. Nah, maka nanti setelahnya kalau di kita running ya, nah ini yang di bawah ini belum ada apa-apa ya. Ya pas kita ketik Udin gitu misalkan, terus J2 klik tampilkan, maka di sini harusnya muncul. Nah, untuk memunculkan seperti itu kita harus masuk ke dalam codingan yang ada di dalam source ini ya. Cuman karena saat kita tombol klik tampilkan berarti ya, jadi kalau saat kita klik tampilkan muncul di sini. Nah, ingat kalau misalkan pengen menambahkan codingan ke saat buttonnya diklik, berarti kalian bisa klik double klik saat pada tombol ini ya, tombol tampilkan. Nah, maka dia langsung mengenerate ya, langsung otomatis membuat kelas baru ya di sini, private void, yang mana sebelumnya tidak ada ya, yang mana sebelumnya tadi kita scroll di sini juga tidak ada. Nah, dia akan otomatis membuat sebuah kelas fungsi baru. Nah, di sini kita coba ambil dulu yang ada di text field ini ya, sama ini. Nah, cara mengambilnya kita buat variabel lagi ya, string, untuk menyimpan secara sementara yaitu ya. Pertama string nama, kemudian dan yang kedua di situ harusnya string kelas ya. Nah, variabel ini nanti diisi dengan ya, kita sudah buat variabelnya. Nah, si nama ini akan kita isi
Ya, jadi nama sama dengan ya isi dengan si teks yang dari si text field-nya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan get text ya. Jadi salah satu fungsinya adalah get text ya, bukan gli ya, get text. Nah, pertama tuliskan nama variabel si get text field-nya. Tadi kan namanya adalah text nama ya. Itu kan dot. Nah, menggunakan fungsinya adalah get text kurung buka kurung tutup. Nah, jadi get text ini sudah disediakan fungsi dari sananya ya, untuk mengambil teks yang kita ketikkan yang ada di nama ini, text field itu ya. Nah, jadi yang warna hijau ini adalah berasal dari variabel yang ada di ceng variabel name ini ya. Nah, jadi kalau misalkan di sininya misalkan text name, misalkan pakai Inggris ya, text name itu. Nah, berarti di sininya juga sama ya, harus text name. Nah, kemungkinan ini kalau di running error ini ya, cuman dia kurang respon nih. Coba kita save. Nah, kalau di run belum ya, karena belum ada belum diklik. Nah, ini belum ya. Nah, kita coba ini harus disamakan, cek variabel name-nya adalah teks nama. Oke. Kemudian di sininya teks nama. Nah, jadi isi teks yang ada di dalam teks nama ya, teks field nama itu dimasukkan ke dalam nama. Kemudian yang kelas juga sama ya, kelas sama dengan text kelas dot get text ya. Nah, sekarang harusnya berarti namanya sudah diisi dengan yang kita ketik ya. Kemudian kita coba saja play, cuman harusnya belum tampil ya, Udin gitu kan. Terus kelasnya C2 belum ya. Nah, karena kita belum menampilkan ya, jadi ada get text, itu ada satu lagi pasangannya yang disebut set text ya. Nah, set text ini dia untuk mengset si teksnya tampil ke sini ya, nanti tampil ke label yang hasil ini. Nah, berarti kita langsung saja label hasil nama dot set text kurung buka. Nah, yang di set adalah apa? Yang ingin ditampilkan adalah isi dari variabel nama. Nah, seperti ini gitu ya. Kita coba satu dulu, running, misalkan Udin kemudian J2. Nah, klik tampilkan. Nah, maka keluar Udin tuh kan ya. Terus kalau yang di bawahnya juga sama ya, label hasil kelas dot set text kelas. Nah, kita coba play, Udin terus C2. Nah, maka keluar ya di sini. Jadi fungsi get text itu untuk mengambil teks yang ada di sini. Kemudian untuk set text untuk menampilkan ya. Jadi ini get text sama set text itu biasanya saling input output ya. Jadi get itu untuk menginputkan ya, set untuk mengoutputkan. Ya, mungkin seperti itu. Coba kita tambahkan dengan misalkan di sini saya nama saya adalah Udin gitu ya, pakai kata, kemudian saya kelas C2 gitu misalkan di depannya ya. Berarti di depan sini kita tambahkan teks kutip ya,
Nah, seperti ini ya. Ingat pada materi sebelumnya ya. Seperti ini, nama saya adalah, ya. Kalau ingin memisahkan menggunakan plus. Kemudian di sini plus lagi. Saya kelas. Nah, apply. Kemudian di sini Udin kelas C2. Ya, nama saya adalah Udin, kelas saya kelas C2. Ya. Nah, mungkin untuk sementara seperti ini dulu saja, sederhana. Ya, kita bisa lanjutkan lagi untuk materi selanjutnya di minggu depan ya. Nah, cukup sekian dari saya. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.